Pikiran Anda itu punya kekuatan luar biasa untuk mengubah takdir. Nah, hari ini kita akan bongkar filosofi Napoleon Hill dan mengubahnya dari sekedar ide-ide besar menjadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda pakai untuk membentuk realitas Anda. Yuk, kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada potensi gede banget di dalam diri yang seolah-olah cuma lagi nunggu untuk diaktifkan? Ini bukan sihir ya. Ini soal kekuatan yang sebetulnya udah ada di dalam diri Anda, yang sumbernya dari niat dan fokus pikiran Anda. Oke, perjalanan kita hari ini akan melewati 6 pilar utama. Kita mulai dari cara kerja pikiran, kekuatan dahsyat dari keinginan, sampai betapa krusialnya disiplin. Anggap aja ini peta jalan untuk secara sadar merancang kehidupan yang benar-benar Anda inginkan. Pilar pertama ini fondasinya ya. Konsepnya tuh sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Dunia di luar kita adalah cerminan langsung dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, apa yang Anda tanam di dalam, ya itu yang bakal tumbuh di luar. Nah, intinya ada di sini. Bukan keadaan sekitar yang menentukan hidup Anda, tapi pikiran yang Anda putar berulang-ulang di kepala. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri. Pikiran dominan apa sih yang lagi membentuk realitas saya saat ini? Apakah itu pikiran yang memberdayakan atau malah membatasi? Terus, gimana cara ngendalain pikiran ini? Alatnya adalah autosugesti. Gampangnya, ini tuh self-talk yang disengaja. Tiap hari, sadar atau enggak, Anda pasti ngomong sama diri sendiri kan? Pertanyaannya, omongan itu isinya apa? Lagi ngebangun keyakinan atau justru nyeramin benih keraguan? Karena apapun yang Anda ulang-ulang, itulah yang akan jadi kenyataan Anda. Oke, kita lanjut ke pilar kedua. Sebuah harapan yang samar-samar, yang cuma seandainya, itu nggak akan membawa Anda kemanapun. Menurut Hill, pencapaian sejati itu dimulai dengan keinginan yang membara, sesuatu yang nggak bisa dibungkam dan bikin Anda terus bergerak. Coba lihat langkah-langkah ini. Inilah yang membedakan antara mimpi di awang-awang dengan tujuan yang nyata. Proses ini maksa Anda untuk mengubah keinginan yang masih kabur menjadi target yang super jelas dan terukur. Ini bukan lagi angan-angan. Ini udah jadi semacam perintah langsung ke pikiran bawah sadar Anda. Sekarang, pilar ketiga, keyakinan. Anda bisa punya pikiran cemerlang dan keinginan yang membara, tapi tanpa keyakinan, keduanya nggak punya kekuatan sama sekali. Keyakinan inilah yang ibaratnya jadi bensin yang menghidupkan tujuan Anda. Setiap saat, pikiran kita itu ada di persimpangan ini. Kita mau menyirami akar keraguan, atau kita mau memupuk benih keyakinan. Pilihannya kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya luar biasa, karena ini secara langsung menentukan energi yang kita bawa dan tindakan yang kita ambil. Nah, ini poin krusialnya. Keyakinan itu bukan bakat, bukan sesuatu yang Anda punya atau tidak punya. Keyakinan itu otot mental. Setiap kali Anda berani bertindak meskipun takut, setiap kali Anda mengulangi afirmasi dengan perasaan yang kuat, Anda itu sedang melatih dan memperkuat otot keyakinan Anda. Pilar keempat ini soal bagaimana kita mengubah gairah jadi energi kreatif yang produktif, dan kemudian melipat gandakan kekuatan itu lewat aliansi yang strategis dengan orang lain. Hill bicara tentang transmutasi hasrat. Ini bukan ide yang aneh-aneh atau mistis loh. Ini adalah metode praktis untuk mengambil emosi yang kuat, apapun itu, dan mengarahkannya secara sadar ke tujuan utama Anda. Jadi energinya jangan ditekan, tapi diarahkan. Dan ingat, Anda nggak harus menempuh perjalanan ini sendirian. Disinilah prinsip mastermind berperan. Hampir nggak ada pencapaian besar yang lahir dari satu orang saja. Coba deh pikirkan, siapa di sekitar Anda yang bisa jadi sekutu dalam visi Anda. Karena ketika dua pikiran bersatu, mereka tidak hanya menjumlahkan kekuatan, tapi melipat gandakannya. Kita sampai di pilar kelima, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya, disiplin. Disiplin adalah jembatan yang menghubungkan dunia batin Anda yang penuh pikiran dan impian dengan dunia luar yang penuh dengan hasil nyata. Ini kalimat yang kuat banget. Anda bisa bilang Anda percaya seharian penuh, tapi tindakan Anda lah yang membuktikannya. Disiplin itu adalah bukti nyata cinta Anda pada impian Anda. Ini adalah komitmen untuk tidak mengkhianati janji pada diri sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu tindakan kecil. Kesuksesan besar itu bukan hasil dari satu lompatan raksasa, melainkan tumpukan dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten yang dilakukan hari demi hari. Itulah fondasi yang tak tergoyahkan. Dan sekarang, pilar terakhir yang menyatukan semuanya. Ini adalah kesadaran bahwa pada akhirnya, Andalah arsitek dari hidup Anda. Anda yang memegang kendali atas pikiran, keyakinan, dan tindakan Anda. Jadi, inilah siklus penciptaannya.
Anda mulai dengan mengarahkan pikiran, lalu menyalakannya dengan keinginan yang membara. Anda pupuk dengan keyakinan, dorong dengan energi, perkuat bersama orang lain, dan akhirnya Anda wujudkan melalui disiplin. Ini bukan sekedar teori, ini adalah sebuah sistem untuk menciptakan realitas Anda. Ini adalah pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan dalam-dalam. Apakah Anda saat ini benar-benar hidup atau cuma sekedar bertahan hidup? Banyak orang bangun, kerja, dan tidur tanpa benar-benar merasa hidup. Mereka dikendalikan oleh rutinitas, bukan oleh kesadaran. Pertanyaan ini adalah undangan untuk mengevaluasi kembali jalan hidup Anda. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Kekuatan untuk berubah, untuk bertindak, dan untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar Anda inginkan, sepenuhnya ada di dalam diri Anda. Pilihan itu selalu menjadi milik Anda, setiap hari, setiap saat.